yang bahagia, kita berjumpa kembali di channel Paket Cerpen Isal Embun. Kali ini dalam sebuah cerita yang berjudul Mencari Dewi. Keesokan harinya, waktu menunjukkan jam 9 pagi, saat itu Roni dan Jijin sudah sampai di Hotel Seva, tempat Lisna menginap. Roni mencoba menghubungi Lisna, namun handphone Lisna tidak aktif. "Handphonenya gak aktif, apa masih tidur ya?" kata Roni. Setelah menunggu sekitar setengah jam, Roni memutuskan untuk bertanya kepada resepsionis hotel. Setelah mengecek daftar nama tamu, resepsionis itu berkata kepada Roni, "Maaf mas, tidak ada tamu yang bernama Lisna," katanya. Roni bingung mendengar jawaban itu. "Terus sekarang kita gimana?" tanya Jijin. Mereka kemudian memutuskan untuk meninggalkan Hotel Seva. Baru saja Jijin ingin menghidupkan motornya, tiba-tiba Lisna menghubungi Roni. "Ron, ini Lisna. Maaf ya, handphone aku baru aktif." Terdengar suara Lisna berbicara. Lisna menjelaskan bahwa dia tidak jadi bermalam di Jakarta karena ibunya memberi kabar bahwa ayahnya jatuh sakit. Jadi kemarin Lisna langsung kembali ke Bandung. "Aku sekarang baru saja antar ayahku ke dokter, tapi sore ini aku akan ke Jakarta untuk ketemu kamu. Aku minta maaf, tidak sempat memberikan kabar," kata Lisna. Namun Roni mengatakan kepada Lisna bahwa tidak perlu balik ke Jakarta sore ini, biar dia dan Jijin yang mencari informasi mengenai Dewi. "Kita kemana sekarang?" tanya Jijin kembali bertanya. "Apa kita ke rumah Yuda aja?" jawab Roni. "Waduh dia, ya oke lah kalau gitu, kita ke sana," ucap Jijin. Yuda sama seperti Jijin, teman Roni ketika mereka sama-sama di bangku sekolah. Yuda tinggal di daerah Rawamangun, Jakarta Timur. Mereka berdua meluncur menuju ke rumah Yuda. Jijin yang membawa motor matiknya dengan santai menyusuri jalan di kota Jakarta. Roni duduk di belakang memperhatikan suasana jalan di kota yang lumayan lama dia tinggalkan. Ada rasa kangen akan kota ini. Kota di mana dia lahir dan menghabiskan masa kecilnya. Ketika mereka berhenti di sebuah lampu merah, tiba-tiba Roni menepuk-nepuk pundak Jijin. "Jin, itu di seberang sana di depan apotek. Itu yang baju hitam," teriak Roni sambil mengarahkan tangannya. Jijin melihat ke arah yang dimaksud oleh Roni. "Iya, gua lihat, kenapa?" tanya Jijin. "Itu Dewi," teriak Roni. "Hah, yakin lo?" kata Jijin kaget. Kita ke sana Jin, cepat," pinta Roni. Namun lampu merah belum berganti hijau. Mereka hanya bisa menunggu sambil memperhatikan perempuan berbaju hitam berjalan keluar dari sebuah apotek dan kemudian menuju motornya lalu pergi. Dan setelah lampu hijau menyala, "Cepat Jin, kita kejar dia," teriak Roni. Jijin segera tancap gas. Jarak mereka sudah cukup jauh, namun mereka berusaha untuk mengejar. Kadang Jijin Roni masih bisa melihat wanita itu, namun kadang kehilangan. Sampailah pada sebuah pertigaan jalan, Jijin bingung harus ambil jalan yang mana. "Kemana kita Ron? Kiri atau kanan?" tanya Jijin. Tanpa berpikir panjang Roni menjawab, "Ke kanan Jin, kita ke kanan," jawab Roni. Jijin kembali tancap gas. Pemuda berbadan gemuk ini terlihat lihai menunggangi motornya di jalan yang cukup ramai. Roni melihat sebuah motor Honda Matic yang berada cukup jauh di depan mereka. "Itu dia, di sana, gas full," teriak Roni. Jijin menambah kecepatan motornya. Terlihat perempuan yang mereka anggap sebagai Dewi berbelok ke arah kiri. Jijin tak mau kehilangan buruannya. Motornya meliuk-liuk di jalan dua arah yang ramai. Setelah berbelok ke
kiri, mereka melihat perempuan itu berbelok ke arah kanan. Jijin tak kalah sigap. Dengan cepat dia juga berbelok ke kanan dengan kecepatan tinggi. Namun tanpa diduga dari arah berlawanan sebuah motor tiba-tiba muncul. "Awas, Jin!" teriak Ronnie. Jijin dengan cepat menghindar, namun ujung stang kedua motor itu bersenggolan. Kedua motor itu oleng, namun untunglah keduanya tidak sampai terjatuh. Jijin berhenti dan menoleh ke belakang ke arah motor yang menyenggolnya. Jijin tersenyum. Tanpa memperdulikannya, dia kembali tancap gas mengejar Dewi. Namun pemilik motor itu tidak terima, karena Jijin pergi begitu saja. "Woi, berhenti, jangan kabur bangsat!" teriak sang pemilik motor. Melihat Jijin dan Ronnie kabur, orang itu segera mengejar. "Jin, dia mengejar kita," kata Ronnie. Namun Jijin bersikap santai. "Biarin bro, biar dia ikut dengan kita," jawab Jijin. Ronnie bingung dengan jawaban Jijin. "Kok gitu?" tanya Ronnie. "Itu si Yuda," jawab Jijin singkat. Jijin dan Ronnie kembali fokus mengejar Dewi, namun akhirnya mereka berdua kehilangan perempuan itu. "Aduh, sudah hilang," ucap Jijin. Lalu Jijin menghentikan motornya. Mereka sengaja menepi di pinggir jalan sambil menunggu Yuda. Tak berapa lama muncullah Yuda, dia langsung mendekati motor Jijin. "Anjrit, si gendut. Wow, si Ronnie ada di sini," kata Yuda sambil menghampiri Ronnie. Yuda tak menyangka melihat Ronnie bersama Jijin, karena sepengetahuannya Ronnie ada di Bandung. "Apa kabar Ron?" tanya Yuda. "Baik bro," jawab Ronnie. "Siapa yang kalian kejar?" tanya Yuda. "Nanti aja ceritanya, kita ke rumah lo aja sekarang," kata Jijin. Ketika di rumahnya Yuda berkata bahwa dia sudah mendapat kiriman foto Dewi yang disebar oleh Jijin ke grup WhatsApp. "Ya Ron, gua juga sudah lihat fotonya," kata Yuda. Ronnie berkata kepada kedua temannya bahwa dia yakin perempuan yang tadi mereka kejar adalah Dewi. Dan wanita tadi bukanlah hantu, seperti dugaan Ronnie selama ini. Jijin setuju dengan ucapan temannya itu. "Ya iyalah, masa ada setan bisa naik motor seperti gitu?" ucap Jijin. "Yang penting lo berdua yakin bahwa yang tadi kalian kejar adalah Dewi, orang yang kalian cari," kata Yuda. Namun ada sebuah pertanyaan yang membuat Ronnie bingung. Kalau benar wanita tadi adalah Dewi, mengapa dia tak pernah pulang ke Bandung? Dan kenapa dia tak memberitahukan kepada keluarganya? Tiba-tiba suara handphone Jijin berbunyi. Rupanya Mia yang menelpon. "Mia telpon gua sebentar, gua angkat dulu," kata Jijin. Setelah berbicara dengan Mia, Jijin berkata kepada Ronnie dan Yuda bahwa Mia ada informasi mengenai Dewi. "Kita disuruh datang sekarang untuk ketemu Mia. Dia di cafe Apollo dekat kampusnya. Yuk kita ke sana," ajak Jijin. Kemudian mereka bertiga meluncur cafe Apollo menemui Mia. Sesampainya di sana, Mia nampak sudah menunggu di dalam cafe itu. "Hai Yuda, baru kelihatan nih," kata Mia menyapa Yuda. Jijin duduk di samping Mia, gadis cantik itu masih saja menatap Ronnie dengan wajah kesal. "Ada info apa Mia?" tanya Jijin penasaran. Kemudian Mia menjelaskan informasi yang dia dapat dari saudaranya. "Oke, gue sudah dapat info dari saudara gue. Menurut sumber kepolisian, tidak ada laporan orang hilang atas nama Dewi Pita sejak 2 tahun lalu bahkan sampai hari ini. Tidak ada," kata Mia. Kemudian Mia melanjutkan, "Malah gue dapat alamat rumah Dewi Pita. Dia tinggal di Jakarta sekarang. Ini alamatnya," kata Mia sambil memperlihatkan secari kertas yang tertulis alamat sebuah rumah. Informasi yang diperoleh Mia membuat Ronnie menjadi semakin bingung. Mia kemudian bertanya kepada Ronnie, "Ron,
Kamu yakin Lisna itu benar-benar mencari adiknya yang bernama Dewi, yang katanya sudah hilang selama 2 tahun? Apa kamu gak salah orang? Tanya Mia. Dengan wajah kusut, Roni menjawab bahwa tidak mungkin dia salah orang. Tapi, menurut Mia, kenapa tidak ada laporan orang hilang atas nama Dewi Pita? Padahal menurut cerita Lisna, dia dan keluarganya telah melaporkan ke pihak kepolisian tentang hilangnya Dewi. Kalaupun adiknya itu belum diketemukan, pasti berkas atau catatan laporan atas nama Dewi Pita itu masih ada, tapi buktinya tidak ada sama sekali. Artinya, Lisna tidak pernah melaporkan kasus kehilangan ini, kata Mia dengan wajah serius. Apalagi kita baru saja melihat Dewi di jalan dan sempat mengejarnya. Kalau benar itu Dewi, artinya dia masih hidup dan ada di Jakarta, kata Jijin. Mia juga menambahkan, iya, jadi menurut gue Dewi ini bukan hilang, tapi dia gak mau pulang. Jadinya Lisna datang ke Jakarta untuk mencari adiknya itu. Mungkin semacam ada konflik di keluarga mereka, kata Mia. Gue setuju. Ini bukan kasus orang hilang, tapi orang yang gak mau pulang, tambah Yuda. Roni masih terdiam, penjelasan Mia memang masuk akal. Namun yang menjadi pertanyaan, untuk apa Lisna dan kedua orang tuanya berbohong kepada dirinya? Dengan mengatakan, Dewi telah hilang selama 2 tahun. Bahkan dia dan Lisna sempat mendatangi kos-kosan Dewi dan pabrik di mana dulu Dewi pernah bekerja. Rasanya mereka tidak mungkin berbohong. Melihat Roni yang masih terdiam, Mia menepak tangan Roni. Kok kamu diam? Tanya Mia ketus. Tatapan Roni seperti kosong. Aku jadi bingung, jawab Roni singkat. Coba sekarang lo telpon Lisna, ucap Jijin kepada Roni. Kemudian Roni menghubungi Lisna, namun handphone Lisna tidak aktif. Roni berpikir mungkin Lisna masih di rumah sakit mengurus ayahnya. Tiba-tiba Yuda mempunyai usul. Apa sebaiknya sekarang kita datang ke rumah Dewi? Gak ada salahnya kan? Kata Yuda. Boleh juga tuh, gimana Ron? Kata Jijin. Setelah berpikir sejenak, Roni setuju untuk datang ke rumah Dewi. Oke lah, kita ke sana sekarang, ucap Roni. Ketiganya kemudian bangkit dari duduknya, namun Mia nampak enggan mengikuti ajakan mereka untuk pergi ke rumah Dewi. Gadis ini nampak acuh. Mia, apa lo gak mau ikut? Tanya Jijin. Dengan wajah masam Mia menjawab, gue sudah kasih info tentang Dewi, selebihnya gue tidak ada urusan ya. Kalau kalian penasaran dengan cewek itu, ya sana datangin saja ke rumahnya, jawab Mia dengan nada ketus. Mendengar jawaban ketus dari Mia dan sikapnya yang acuh, Jijin berbisik kepada Yuda yang ada di sampingnya. Cerita lama meledak lagi nih bro, bisik Jijin ke telinga Yuda. Yuda pun membalas. Bukan cerita lama bro, tapi cinta lama yang gak selesai-selesai, kata Yuda pada Jijin. Keduanya pun tertawa meledek. Kita tunggu di parkiran aja Jin, bahaya kalau kita di sini, ajak Yuda. Lalu keduanya sengaja meninggalkan Roni dan Mia. Entahlah apa yang dibicarakan oleh Roni dan Mia di dalam Jijin dan Yuda tidak terlalu ambil pusing. Keduanya asik berbicara sambil tertawa-tawa di parkiran di depan Cafe Apollo. Sekitar setengah jam mereka melihat Roni dan Mia keluar dari dalam kafe. Sepertinya mereka sudah tidak ribut lagi. Mia menggandeng tangan Roni, sedangkan Roni hanya diam menahan malu karena Jijin dan Yuda menyorakinya. Waduh, sekarang sudah mesra nih bro, teriak Yuda dengan nada meledek. Nampaknya sudah resmi jadian. Nih, tambah Jijin. Roni hanya tersenyum mendengar ocehan kedua temannya itu. Iya dong, sudah jadian, jawab Mia dengan wajah ceria. Ya udah, ayo kita jalan ke rumah Dewi, kata Mia menambahkan. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.